warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan rahmatnya kami bisa mengerjakan tugas Syahril Quran ini dengan baik. Perkenalkan, nama saya Chandra Mulyana sebagai pembaca Al-Quran. Perkenalkan, nama saya Taufik Ahmad Reksa sebagai seri tilawah. Perkenalkan, nama saya Dede Ahmad Khairuddin sebagai tilawah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Artinya, Maha Suci Allah yang telah menjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil ala tahtahidu min duni wakila. Shadaqallahul azim. Artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Isi kandungan dari kedua ayat tersebut ialah Allah Subhanahu wa taala telah mengisra mi'rajkan hambanya yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW pada malam hari dengan menggunakan kendaraan yang disebut buraq. Ketika Isra Mi'raj, Kanjeng Nabi Muhammad SAW ditemani oleh malaikat Jibril. Arti Isra yaitu diperjalankannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Arti dari Mi'raj yaitu dinaikannya Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara dengan Isra Mi'raj menjadi mukjizat Kanjeng Nabi Muhammad SAW karena tidak semua orang bisa. Orang yang pertama membenarkan akan adanya Isra Mi'raj yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ketika Nabi Muhammad SAW berisra Mi'raj oleh Allah Subhanahu wa taala diperlihatkan siksaan-siksaan yang ada di neraka. Sayyidina Ali radhiyallahu an menceritakan bahwa suatu ketika ia bersama Fatimah Az-Zahra melihat Kanjeng Nabi SAW sedang bersedih dan menangis. Lalu keduanya bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang membuat kamu menangis sampai seperti ini?" "Wahai anak-anakku, aku pada saat di Isra Mi'rajkan Allah memperlihatkan siksaan-siksaan yang begitu pedih dan kejam. Kebanyakan siksaan itu untuk wanita-wanita yang tidak taat kepada suaminya." Kemudian Fatimah Az-Zahra bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Apa saja ya Rasulullah siksaan-siksaan itu dan untuk siapa?" Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Aku melihat seorang wanita yang digantung rambutnya sampai mendidih otaknya, terus ada yang digantung kedua payudaranya, kemudian ada perempuan yang digantung kedua kaki-kakinya dan kedua tangannya sampai ke ubun-ubun.
lalu dililit oleh ular dan kalajengking. Kemudian ada perempuan yang seperti babi, seperti himar, dan seperti anjing. Kemudian Fatimah Az-Zahra menanyakan, mengapa mereka disiksa seperti itu ya Rasulullah? Kemudian Rasul menjawab, wahai anakku, adapun siksaannya, perempuan yang digantung rambutnya itu untuk perempuan yang tidak mau menutup auratnya sehingga dilihat oleh laki-laki yang bukan muhrimnya. Kemudian ada perempuan yang digantung kedua kakinya, yaitu untuk perempuan yang keluar tanpa seizin dari suami dan tidak mau mandi suci dari haid dan nifas. Kemudian ada yang memakan badannya sendiri, yaitu untuk perempuan yang pokok, yaitu ada perempuan yang memakan badannya sendiri, yaitu perempuan yang memperhiasi diri, mempercantik diri agar terlihat cantik oleh lelaki yang bukan muhrimnya atau yang bukan suaminya, dan perempuan yang suka mengumpat orang lain. Katulah ulah dikatakan tidak. Kemudian ada perempuan yang seperti himar atau keledai yang penuh kesengsaraan, yaitu untuk perempuan yang mengingkari atau mendustai suaminya. Kemudian ada yang memotong badannya. Kemudian ada perempuan yang diikat kedua kakinya, diikat kedua tangannya sampai ke ubun-ubun, dan dililit oleh ular dan kalajengking. Itu semua siksaan untuk perempuan, yaitu siksaan untuk perempuan yang bisa sholat tapi tidak mengamalkannya, bisa mandi junub tapi tidak mengamalkannya. Kemudian ada perempuan yang wajahnya seperti anjing, yaitu perempuan yang suka membenci dan memfitnah suaminya sendiri. Mendengar itu semua, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu beserta istrinya Siti Fatimah Az-Zahra pun ikut menangis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngesan, wahai sahabat-sahabatku semua, marilah kita perkuat keimanan kita, perkuat keislaman kita, perkuat ketakwaan kita. Mendengar siksaan-siksaan tadi yang begitu, hati ini merasa takut akan siksaan tersebut. Marilah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah. Sebelum saya akhiri semua ini, marilah kita beristighfar bersama-sama. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya, astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya, astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya. Sekian dari kami, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Yang benar hanya dari Allah, dan yang salah dari saya sendiri beserta teman-teman saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.